Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembicaraan kita di sekitar pelajaran dari ayat-ayat kauniyah yang Allah turunkan kepada kita. Jadi kita bisa menangkap bahwa hikmah pelajaran yang kita peroleh dari peristiwa yang besar ini antara lain kita berbahagia, berbangga lahirnya satu kesadaran sosial dan kepedulian sosial yang tinggi dari saudara-saudara kita berbagi rezeki kepada mereka yang tidak mampu. Kita lihat seorang kakek tua di Solo dengan mobil mewahnya, dia kendarain sendiri, kemudian di bagasinya penuh barang, sembako dan juga dengan uang. Jadi beliau bagi-bagi ke tukang beca yang ngamen dan sebagainya. Ini satu pemandangan yang indah yang di hari-hari biasa sebelum terjadinya musibah corona ini, kalaupun ada, tidak sedramatis seperti sekarang. Dan ini yang perlu kita apresiasi. Semoga semua muslimin muslimat siapapun mereka yang telah berbuat baik membantu saudara-saudara kita yang lemah, baik lemah fisiknya karena sakit maupun lemah materialnya karena kemiskinan. Mudah-mudahan semua kebaikan muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sebangsa setanah air, dibalas oleh Allah dengan limpahan balasan yang berlipat ganda, dan semoga Allah pun melipat gandakan rezekinya atas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Sering kita melihat dan mendengar betapa banyak di antara kita sudah masuk kepada tahap pendekatan spiritual yang luar biasa, dekatnya kepada Allah, dan dia sudah sangat terbiasa melakukan takarub kepada Allah. Dia pun termasuk ahlul ibadah. Bahkan kita sering mendengar ada orang yang menangis karena ketinggalan tahajud, menangis akan dosa dan kesalahan ketika dia bertobat di keningan malam. Tapi jarang kan kita temukan ada orang yang terisak-isak menangis karena dia merasa berbahagia ketika menolong saudaranya yang miskin. Nah ini, jadi kita ambil pelajaran bahwa dari peristiwa musibah yang diberikan Allah kepada kita, antara lain membangun kembali kesadaran kita, menggetarkan kembali hati nurani kita akan kepedulian kita kepada mereka fakir miskin. Kita bersyukur sekaligus kehadirat Allah. Alhamdulillah kita termasuk yang diberi rezeki. Kita masih normal, tapi di sementara tempat lain banyak kita temukan di gubuk yang reot. Kemudian juga makanan sudah tidak jelas apakah pagi sore makan atau tidak. Begitu mereka menerima santunan sembako yang tidak seberapa menurut kita, tapi mereka terima dengan sukacita yang luar biasa. Kemudian kita pun bisa memandang di tayangan-tayangan televisi bagaimana ekspresi kebahagiaan mereka ketika mendapati rumahnya yang tadinya ambruk, yang rumahnya tadinya gubuk yang reot, ketika dibedah rumahnya oleh salah seorang atau sekelompok dermawan yang punya televisi swasta, adanya bedah rumah. Perhatikan mereka,
bersujud tersungkur, dan ada yang pingsan karena bahagia. Nah, puasa ini sebenarnya sangat relevan dengan kondisi sekarang. Kita yang berada, mari kita berhidup sederhana. Yang punya harta lebih, kita manfaatkan untuk membantu dan menolong orang. Kita mencoba mengetuk hati kita yang dalam. Kalau dibalik bagaimana? Kita seperti mereka, mereka seperti kita. Ini yang harus kita ambil pelajaran dari peristiwa corona ini. Dan kita merasa berbahagia. Berbagai LSM, kemudian juga baik eksekutif, legislatif juga tak ketinggalan. Para artis juga itu memberikan santunan-santunan kepada mereka yang membutuhkan. Kita sekali lagi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kebaikan mereka dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Berikutnya, kita bisa melihat bahwa di dalam ajaran Islam ada yang perintah langsung untuk misalnya aqimus shalah wa atuz zakah, itu teksnya begitu, dirikan sholat, keluarkan zakat. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan tidak disebut iman salah seorang di antara kamu sementara kamu hidup kekenyangan, tetangganya kelaparan. Nah, dari bulan puasa sekaligus dalam kondisi yang sedang menderita karena wabah corona seperti sekarang ini, sebetulnya melahirkan rasa syukur yang tinggi, rasa syukur yang dalam kehadirat Allah. Betapa kita berada dalam posisi yang cukup baik dibandingkan dengan mereka. Nah, ini ada ayat Al-Quran atau hadis banyak lah. Man ayak dia hajatahu falil qadim adiyata. Barang siapa yang ingin diijabah doanya, maka dahulukan hadiahnya, yaitu sodako. Bahwa sodako itu tolak bala dan sebagainya. Nah, itu yang tersurat. Yang tersirat itu dalam hukuman misalnya. Hukuman dalam Islam tidak harus selalu penjara. Ujung-ujungnya adalah kepedulian kita, kepedulian sosial kita yang melakukan satu perbuatan salah kepada mereka yang tidak berkecukupan. Misal, sumpah. Kita mengatakan wallahi billahi dan tallahi. Kemudian kita melanggar sumpah itu, maka kafaratnya atau penghapusan dosa itu antara lain satu dengan puasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Nah, bayangkan kalau 1 orang bisa membebaskan 10 orang fakir miskin pada hari itu, kalau ada 100 orang yang melanggar sumpah, dan saya yakin di Indonesia ribuan orang yang melanggar sumpah janjinya, berapa ribu kaum muslimin muslimat yang sengsara bisa terangkat kehidupan materialnya karena pelanggaran sumpah itu. Kalau mau jujur, silahkan. Yang telah bersumpah setia kemudian melanggar, tebus dengan puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 10 orang fakir miskin. 1 orang 100 kali 10 berarti sudah berapa? 1000 orang yang sudah kita kasih makan. Nah, kemudian yang kedua juga bukan hukuman dalam arti penjara. Di bulan puasa dilarang kita makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tapi karena kecelakaan kita melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka tebusannya kita harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, logika sehat kita tidak mungkin kita sanggup 2 bulan berturut-turut, yang sebulan saja kita bisa melanggar. Maka ada kompensasi dari hukuman yang berat itu, yaitu dia harus membebaskan 1 orang budak, atau dia memberi 60 orang fakir miskin. Nah, ini lucu. Kalau terjadi sekarang misalnya ada 10 orang yang melakukan perbuatan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, melanggar, kemudian harus memberi 60
orang fakir miskin, berarti 60 kali 60 kali 60 kali berapa? 60 kali 10 berapa? 600 fakir miskin yang tertolong. Tapi jangan niatkan untuk menolong ya udah melakukan hubungan istri. Tidak, yang dimaksud adalah betapa dalam ajaran Islam kepedulian sosial ini diutamakan. Kemudian kita bisa melihat dalam fikih jinayah Islam itu ada yang disebut dengan qatlul khata atau pembunuhan, kesalahan pembunuhan yang tidak ada kesengajaan. Misalnya kita mau menembak burung, yang ditembak malah orang yang sedang naik tiang listrik karena membetulkan listrik, maka membebaskan budak belian atau memerdekakan atau memberikan santunan 60 orang fakir miskin. Nah, kemudian juga dalam ibadah saum diakhiri dengan mengeluarkan zakat, yang tentunya juga ada zakat mal, ada juga zakat fitrah. Itu efeknya juga untuk mensejahterakan fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian dalam ibadah haji ada juga kurban, apa yang disebut juga dengan dam. Itu juga untuk fakir miskin. Anak yang baru lahir maka diutamakan disembelihkan akikahnya, diberi nama yang baik. Itu juga ada efeknya dengan orang-orang fakir miskin. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kejadian wabah corona ini juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kepedulian kita kepada mereka yang tidak bernasib baik seperti kita semakin tumbuh di dalam rasa sosial kita, sehingga kita sedikit punya rezeki, ingat pada fakir miskin, mensyukuri nikmat Allah, ingat juga fakir miskin. Ketika kita pun ingin doa diijabah, maka tidak ada lain juga pertolongannya adalah bidu'ail fuqara wal masakin, yaitu doanya para fakir dan miskin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu ada di dalam keadaan sehat walafiat, dan doa kita mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan. Insya Allah tentang pelajaran dari musibah atau hikmah di balik musibah akan berlanjut terus. Insya Allah akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.